Om Swastiastu. Ini kami akan membahas materi mengenai hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika membahas arah proses yang tidak dikaji pada hukum 1 termodinamika. Halo, kembali lagi dengan aku. Kali ini kita akan membahas kelanjutan video yang kemarin, yaitu hukum 2 termodinamika. Nah, untuk kalian yang mau tahu dan mau belajar, yuk simak video kelanjutannya. Kita akan membahas mengenai suhu termodinamika, di mana suhu termodinamika ini dilambangkan dengan huruf T besar yang didefinisikan dari prinsip kerja mesin Calor ideal atau mesin Carnot. Nah, tidak seperti prinsip suhu lainnya, suhu termodinamika ini tidak tergantung pada jenis material atau working substance. Nah, jadi suhu termodinamika ini ditentukan berdasarkan rumusan efisiensi mesin Calor ideal, di mana efisiensi mesin Calor paling besar yang mungkin terjadi adalah 1, sehingga suhu terendah dari reservoir Calor yang mungkin adalah 0. Walaupun secara matematika bisa diperoleh efisiensi sama dengan 1. Namun, secara kajian hukum 2 termodinamika, tidak ada mesin Calor yang mempunyai efisiensi sama dengan 1, karena melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, secara teoretis, suhu termodinamika terendah adalah 0. Nah, suhu ini juga disebut sebagai suhu mutlak dan diberi satuan Kelvin. Mesin pendingin dan pompa Calor Carnot. Cara kerja mesin pendingin Carnot berbanding terbalik dengan langkah kerja mesin Calor Carnot, yaitu yang pertama, sistem mengalami pemuaian secara adiabatik reversibel, lalu yang kedua, sistem mengalami pemuaian secara isotherm reversibel, lalu yang ketiga, sistem mengalami kompresi atau pemampatan adiabatik reversibel. Nah, yang terakhir yang adalah keempat, sistem mengalami kompresi atau pemampatan isotherm reversibel. Nah, pada mesin pendingin Carnot ini sejumlah kerja diserap dari lingkungan ke sistem, sedangkan kalor dipompa dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi. Kita akan membahas skema mesin pendingin Carnot, di mana perbandingan antara kalor yang dilepaskan dari reservoir bersuhu rendah terhadap kerja-kerja yang masuk ke dalam sistem disebut koefisien penampilan, di mana dapat dirumuskan koefisien penampilan sama dengan minus Q2 per W sama dengan Q2 per dalam kurung Q1 ditambah Q2. Nah, pada pompa mesin Calor Carnot memiliki siklus yang sama dengan mesin pendingin Carnot, namun dengan tujuan yang berbeda, yaitu memberikan sebanyak mungkin kalor kepada reservoir atau sumber yang bersuhu dingin dengan melakukan kerja tertentu, dan koefisien penampilannya diberi lambang seperti yang terdapat pada slide, dan didapatkan skema seperti yang terdapat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan hukum 2 termodinamika. Nah, kerja mekanik dan kerja listrik ini dapat diubah menjadi kalor. Kerja dapat diubah menjadi kalor dengan jumlah yang ekuivalen. Hal ini dibuktikan oleh percobaan Joule, di mana Joule membuktikan bahwa kerja dapat diubah menjadi kalor secara sempurna atau 100%. Selanjutnya ada pernyataan William Thomson atau Kelvin dan Planck. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan pernyataan hukum 2 termodinamika. Pernyataan ini berbunyi, tidak mungkin mengkonstruksikan mesin kalor yang bekerja menurut proses siklik yang hanya menghasilkan perubahan kalor menjadi kerja tanpa efek lain. Pernyataan ini berarti tidak mungkin mengubah
kalor menjadi kerja secara efisiensi atau 100%. Selanjutnya ada pernyataan Clausius. Pernyataan Clausius merupakan pernyataan lain dari hukum 2 termodinamika. Pernyataan Clausius berbunyi, tidak mungkin mesin kalor yang bekerja menurut proses siklik hanya terjadi perpindahan kalor dari reservoir yang lebih dingin ke yang lebih panas tanpa melibatkan kerja dari luar. Nah, pernyataan ini mengandung makna bahwa kalor tidak mungkin berpindah secara spontan dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi tanpa adanya kerja dari luar. Selanjutnya ada bunyi hukum 2 termodinamika. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa adanya usaha. Selanjutnya adalah kaitan hukum 2 termodinamika dengan reversibilitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses reversibel adalah proses yang berlangsung sangat lambat tanpa adanya gesekan atau kebocoran energi. Nah, hukum 2 termodinamika ini berkaitan dengan proses reversibilitas. Proses-proses yang memenuhi hukum 2 termodinamika adalah proses reversibel, sedangkan proses-proses yang tidak memenuhi kaidah hukum 2 termodinamika merupakan proses irreversibel. Proses siklik tanpa adanya gesekan merupakan proses reversibel, sedangkan proses siklik dengan adanya gesekan maka proses tersebut merupakan proses irreversibel. Hal tersebut dikarenakan jika terdapat gesekan, maka kerja dalam sistem akan lebih besar daripada kerja dari luar sistem. Hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan hukum 2 termodinamika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teorema Clausius dan besaran entropi. Secara umum, proses siklik reversibel dirumuskan dengan integral delta Q per T sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut dengan teorema Clausius. Makna dari teorema ini adalah pada proses reversibel, delta Q per T merupakan proses atau rumus termodinamika baru. Meskipun delta Q bukan merupakan besaran sistem, namun adanya faktor pengintegrasi yaitu seperti membuat delta Q ini menjadi suatu besaran diferensial eksak. Nah, besaran ini merupakan ciri dari besaran termodinamika. Besaran baru dari termodinamika ini kemudian disebut dengan entropi atau dilambangkan dengan S. Nah, entropi ini dirumuskan dengan ds sama dengan delta Q reversibel per T. Selanjutnya, Clausius mengemukakan suatu persamaan umum yang dapat digunakan untuk proses reversibel maupun proses irreversibel, yang dirumuskan dengan integral delta Q per T lebih kecil atau sama dengan 0. Untuk harga integrasi lebih kecil dari 0 digunakan pada proses irreversibel. Nah, berdasarkan uraian rumus tadi, dapat disimpulkan bahwa rumus atau persamaan ds sama dengan delta Q reversibel per T merupakan rumusan matematis dari hukum 2 termodinamika ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih kami mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.